evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih evaluasi belajar dan pembelajaran itu? Pada bab ini, mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis evaluasi belajar dan pembelajaran yang diharapkan mahasiswa ini memiliki wawasan serta pemahaman untuk modal dasar mempelajari evaluasi belajar dan pembelajaran lebih lanjut. Nah, setelah mengikuti perkuliahan, ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan. Nah, yang pertama itu, mereka mampu menguraikan definisi evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mereka mampu menjelaskan fungsi dan syarat evaluasi belajar dan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, mereka mampu menjelaskan pendekatan dan jenis-jenis evaluasi belajar dan pembelajaran. Kegiatan evaluasi juga merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Nah, evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kita masuk ke fungsi evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih fungsi dari evaluasi ini? Fungsinya adalah untuk menilai kualitas pembelajaran serta mendapatkan informasi tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi belajar ini dan pembelajaran ini juga berguna untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dalam memahami materi, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membantu guru untuk mengatur strategi pembelajaran. Nah, selain itu, evaluasi juga dapat digunakan untuk menilai kinerja guru dan institusi pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi belajar dan pembelajaran lebih jauh berfungsi sebagai acuan untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Acuan ini untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan, alat untuk menyeleksi misalnya, atau alat untuk menempatkan, dan alat untuk memberikan seperti motivasi kepada mahasiswa atau siswa tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, dalam suatu kegiatan, apabila kita ingin mengetahui apakah tujuan kita dapat tercapai, apakah kegiatan yang sudah kita lakukan ini berjalan sesuai rencana, dan apakah sumber daya yang dimiliki sudah dioptimalkan. Nah, begitu pentingnya proses evaluasi ini, kedudukannya disamakan dengan proses perumusan tujuan dan proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Nah, karena proses evaluasi merupakan bagian integral, maka dari itu dari proses kegiatan ini secara keseluruhan, secara sederhana digambarkan bahwa evaluasi akan menjadi wahana untuk mengetahui tingkatan keberhasilan dari seluruh aktivitas yang tentunya kita lakukan, serta menjadi sumber informasi yang terukur tentang kendala yang dihadapi. Dalam proses pencapaian ini yang telah dirumuskan, proses belajar dan pembelajaran menempati kedudukan yang penting dan merupakan bagian utuh dari proses dan tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah itu dengan melakukan evaluasi, guru atau tenaga pendidik dapat mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan pada tiap kali pertemuan. Nah, biasanya juga evaluasi ini dilaksanakan pada akhir, seperti UTS, UAS, dan lain sebagainya. Nah, jika kita cermati berbagai sumber yang membahas tentang evaluasi, kita akan menemukan berbagai pandangan tentang evaluasi ini, baik berkenaan dengan konsep, prinsip, maupun tujuan yang menggambarkan berbagai kesamaan juga pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran ini. Baik, sekarang kita masuk ke syarat umum evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, agar evaluasi ini dapat berfungsi secara optimal, kita memberikan manfaat untuk perbaikan program dan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Maka, evaluasi harus memenuhi berbagai persyaratan. Nah,
Dari banyaknya persyaratan, yang paling utama yaitu menganalisis hasil evaluasi dengan objektif dan adil. Yang kedua, memastikan bahwa semua aspek pembelajaran dievaluasi secara komprehensif. Nah, yang ketiga, menggunakan teknik evaluasi yang sesuai untuk setiap tujuan pembelajaran. Yang keempat, memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa. Yang kelima, melibatkan siswa dalam proses evaluasi untuk meningkatkan ketertiban dari tanggung jawab mereka dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir, memperhatikan aspek kesejahteraan siswa dan lingkungan belajar dalam proses evaluasi. Pendekatan evaluasi belajar dan pembelajaran merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan pendidik dalam meningkatkan proses pembelajaran. Beberapa pendekatan evaluasi belajar dan pembelajaran antara lain, yang pertama ada pendekatan formatif, yaitu evaluasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, ada pendekatan sumatif. Apa itu pendekatan sumatif? Pendekatan sumatif, evaluasi dilakukan secara akhir untuk menilai pencapaian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ada pendekatan inklusif. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman siswa dan memberikan kesempatan bagi semua siswa dalam menunjukkan pencapaian mereka. Pendekatan evaluasi belajar dan pembelajaran dapat diintegrasikan ke dalam proses pengajaran untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan relevan. Metode evaluasi yang digunakan juga dapat bervariasi, mulai dari ujian tertulis, proyek, presentasi, hingga portofolio siswa. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang tepat, siswa dapat diberikan umpan balik yang relevan dan mendalam, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Berikutnya ada bagian E, yaitu jenis-jenis evaluasi belajar dan pembelajaran. Bagi kalangan pendidik di era kurikulum merdeka ini sangat dekat dengan jenis evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi diagnostik. Karena ketiga jenis evaluasi ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik. Sebenarnya, evaluasi belajar dan pembelajaran berkaitan dengan aktivitas untuk menentukan pembelajaran berkaitan dengan aktivitas untuk menentukan nilai, jasa, atau manfaat dari kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran meliputi berbagai aspek yang luas, maka evaluasi pembelajaran meliputi berbagai dimensi pula. Maka kita lihat jenis-jenis evaluasi belajar dan pembelajaran berikut ini. Yang pertama ada evaluasi formatif, yang kedua ada evaluasi sumatif, yang ketiga ada evaluasi diagnostik, yang keempat ada evaluasi progresif, dan yang kelima ada evaluasi penilaian. Yang keenam ada evaluasi normatif, yang ketujuh ada evaluasi kriterial, yang kedelapan ada evaluasi otentik, yang kesembilan ada evaluasi diri, yang kesepuluh ada evaluasi kolektif, dan yang kesebelas ada evaluasi partisipatif. Pengertian masing-masing jenis evaluasi tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini. Yang pertama ada evaluasi formatif. Apa itu evaluasi formatif? Jadi, evaluasi yang dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar dan pengajaran yang sedang berlangsung. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan belajar siswa serta memberikan kesempatan untuk perbaikan selama proses pembelajaran. Berikutnya yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dengan tujuan untuk menilai pencapaian siswa, menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, dan memberikan penilaian akhir terhadap hasil belajar siswa.
Evaluasi sumatif biasanya dilakukan melalui ujian, tugas akhir, atau proyek akhir. Yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Apa itu evaluasi diagnostik? Jadi, evaluasi diagnostik adalah proses penilaian yang digunakan untuk menentukan diagnosis atau kondisi medis seseorang. Tujuan dari evaluasi diagnostik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan pengobatan yang efektif dan mengarahkan pasien ke perawatan yang sesuai. Oke, selanjutnya yang keempat ada evaluasi progresif. Apa itu evaluasi progresif? Jadi, evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau kemajuan belajar siswa seiring waktu. Evaluasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu guru dan siswa dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar dan dalam membuat perencanaan untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kelima ada evaluasi penilaian. Apa itu evaluasi penilaian? Jadi, evaluasi penilaian adalah evaluasi yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki. Tujuan evaluasi penilaian adalah memberikan penilaian terhadap kinerja siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki. Tujuan evaluasi penilaian adalah untuk memberikan informasi yang valid dan akurat mengenai kemampuan siswa serta memberikan umpan balik yang dapat membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keenam ada evaluasi normatif. Apa itu evaluasi normatif? Jadi, evaluasi normatif adalah sebuah proses penilaian terhadap suatu kebijakan, tindakan atau keputusan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, atau hukum yang berlaku. Evaluasi normatif juga melibatkan analisis terhadap apakah suatu kebijakan atau tindakan sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat atau berdasarkan pada standar tertentu. Contohnya, dalam evaluasi normatif terhadap suatu kebijakan pemerintah, penilaian dilakukan berdasarkan pada apakah kebijakan tersebut adil, bermanfaat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Evaluasi normatif dilakukan berdasarkan pada standar etika dan tanggung jawab sosial. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi kriterial. Apa sih evaluasi kriterial? Jadi, evaluasi kriterial adalah merujuk pada proses evaluasi yang menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan kriteria yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Evaluasi kriterial dapat membantu dalam mengevaluasi secara objektif dan efektif. Beberapa contoh kriteria yang dapat digunakan dalam evaluasi kriterial antara lain adalah: yang pertama ada kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan kepuasan pengguna. Dengan menggunakan kriteria ini, evaluasi kriterial dapat membantu dalam mengukur pencapaian tujuan, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proyek, program, atau kegiatan tertentu. Yang kedelapan, kita akan membahas tentang evaluasi otentik. Apa itu evaluasi otentik? Evaluasi otentik adalah proses evaluasi yang menggunakan tugas dan aktivitas autentik untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Metode ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pemahaman siswa. Daripada hanya menggunakan tes atau ujian, evaluasi otentik melibatkan pemecahan masalah, proyek, presentasi, atau karya seni yang menuntut pemikiran kritis, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Metode evaluasi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka secara menyeluruh. Berikutnya ada evaluasi diri. Jadi, evaluasi diri adalah proses refleksi terhadap diri sendiri untuk mengevaluasi pencapaian, kegagalan, dan perkembangan. Jadi, proses ini membantu seseorang untuk melihat kembali apa yang telah dicapai, apa yang belum berhasil, dan bagaimana cara untuk meningkatkan diri ke depannya dalam melakukan evaluasi diri. Seseorang dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan seperti karir, hubungan pribadi, kesehatan, dan perkembangan pribadi. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam evaluasi diri antara lain adalah: apa pencapaian terbesar saya dalam setahun terakhir?
di mana saya mencapai hasil yang di luar perkiraan? Apa saja kemajuan yang telah saya capai dalam mencapai tujuan saya? Evaluasi diri juga dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi, sehingga mereka dapat merencanakan tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, evaluasi diri juga dapat membantu seseorang untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidupnya dengan mengidentifikasi apa yang membuat mereka merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dalam melakukan evaluasi diri, penting untuk jujur dan objektif terhadap diri sendiri. Proses ini juga merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sehingga seseorang dapat menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri di masa depan. Yang ke-10 ada evaluasi kolektif. Apa itu evaluasi kolektif? Jadi, evaluasi kolektif adalah merupakan proses di mana kinerja atau hasil kerja dari sekelompok individu, tim, atau organisasi dinilai secara bersama-sama. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai secara objektif sejauh mana kelompok tersebut telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kolektif tersebut. Evaluasi kolektif dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penilaian kinerja, pengukuran hasil kerja, survei kepuasan kerja, atau analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan, pengembangan, atau perubahan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kolektif tersebut. Dalam konteks organisasi, evaluasi kolektif juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, penghargaan, atau pengembangan karyawan. Selanjutnya, yang ke-11 adalah evaluasi partisipatif. Evaluasi partisipatif adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu program atau proyek. Dalam evaluasi partisipatif, para pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Tujuan dari para pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Tujuan dari evaluasi partisipatif adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki suara dalam proses evaluasi dan dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan program atau proyek. Evaluasi partisipatif dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti focus group, discussion, wawancara, survei, dan diskusi kelompok. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, evaluasi partisipatif dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang keberhasilan dan kegagalan suatu program atau proyek, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi belajar dan pembelajaran merupakan proses penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah memahami materi pelajaran yang diajarkan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran serta memberi informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa depan. Beberapa metode evaluasi yang sering digunakan diantaranya yaitu ujian, tugas, proyek, dan observasi. Evaluasi juga dapat dilakukan dalam bentuk formatif, yaitu evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung, dan sumatif, yaitu evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi belajar dan pembelajaran antara lain untuk memberikan balik kepada peserta didik, lalu mengevaluasi efektivitas guru dan metode pembelajaran, serta mengukur kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan melakukan evaluasi secara teratur, maka proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, melihat pentingnya peran evaluasi belajar dan pembelajaran dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, maka setiap guru dituntut memiliki kapasitas kemampuan untuk melaksanakan evaluasi secara tepat agar hasil yang diperoleh melalui kegiatan evaluasi tersebut mampu memberikan gambaran yang benar dari tingkat kemampuan siswa. Pemahaman guru yang baik tentang pengertian, syarat, fungsi, pendekatan, dan jenis evaluasi
merupakan kerangka dasar untuk membangun kemampuan melaksanakan evaluasi belajar dan pembelajaran secara tepat. Pada gilirannya, evaluasi yang tepat dapat menjadi wahana untuk mengukur kompetensi siswa, menentukan tujuan pembelajaran yang mana yang belum dioptimalisasikan pencapaiannya, merumuskan ranking siswa, dan memberikan informasi kepada guru tentang ketepatan strategi pembelajaran yang digunakan untuk merencanakan prosedur perbaikan rencana pembelajaran. Dan masih banyak manfaat lainnya jika evaluasi belajar dan pembelajaran ini dapat dilakukan secara tepat.